Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Terlihat nggih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, ini adalah susunan acara diseminasi budaya positif yang saya laksanakan untuk hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat diseminasi budaya positif, kelima tanya jawab dan refleksi, dan selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Yang pertama kita mulai Bapak Ibu untuk pembukaan. Yang terhormat Bu Dwi Purwanti selaku Kepala SD Negeri Arjosari. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari SD Negeri Arjosari. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, kemudian teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang mengikuti kegiatan acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Mari Bapak Ibu untuk memulai acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu.
Ya, demikian Bapak Ibu untuk yang acara kedua yaitu Mendengar Indonesia Raya. Selanjutnya meningkat acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah kepada beliau Budwi yang kebetulan mohon maaf untuk hari ini kebetulan Budwi tidak bisa bergabung sehingga diwakilkan kepada Bu Reni. Silakan kepada Bu Reni. Ya, terima kasih Pak Helmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Arjosari beserta seluruh peserta diseminasi. Wabil khusus kepada beliau Bapak Helmi Cahyono yang pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak karunia kepada kita, di antaranya kesehatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dalam ruang virtual nggih Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan di ruang virtual ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan diseminasi ini. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Helmi Cahyono yang sudah menempuh pendidikan guru penggerak sampai di tahap ini nggih. Semoga diberikan kelancaran sehingga bisa dapat menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak. Kemudian saya mengapresiasi dan menyambut positif kegiatan diseminasi ini. Semoga ilmu yang sudah didapatkan oleh Pak Helmi dalam pendidikan guru penggerak bisa ditularkan kepada kita semua. Kemudian nanti kita bisa mengimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Saya mohon nanti Bapak, Ibu, dan seluruh peserta diseminasi untuk dapat mengikuti kegiatan dengan fokus nggih, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Helmi bisa kita pahami dengan baik. Selanjutnya, selamat dan sukses kepada Pak Helmi. Semoga kegiatan pengimbasan hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apa, dan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang bijaksana kalau terlalu panjang dan lebar nggih. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Reni atas sambutannya. Selanjutnya meningkat ke acara yang keempat yaitu acara inti, yakni diseminasi budaya positif. Sudah terlihat jelas nggih Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, berikut adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana kami sebagai CKP Angkatan 11 memiliki kewajiban untuk melaksanakan diseminasi baik itu online maupun offline. Tapi untuk saya memilih untuk online karena kebetulan sekolah kami kekurangan guru dan diharuskan ada 10 peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi.
Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah terlahir dengan garis samar, bakat, ataupun kodratnya. Jadi kita sebagai guru bukan menganggap anak adalah kertas kosong yang dapat kita tulis sesuai dengan kemauan kita. Tapi tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun anak, menebalkan garis-garis tersebut sehingga bakat dan minatnya ataupun kodratnya dapat mencapai keselamatan ataupun kebahagiaan yang maksimal. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah 7 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan 7 adalah segitiga restitusi. Nah, berikut adalah 7 konsep utama yang akan saya coba paparkan melalui diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Berikut adalah perbandingan antara siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol antara stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Selanjutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya pengajaran atau pelatihan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin juga berarti adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, bahwa ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi eksternal atau dari luar, sedangkan yang kedua adalah motivasi internal. Ini berkaitan dengan tujuan disiplin positif. Untuk eksternal, disiplin adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan dalam motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, jika kita kepada anak, itu kadang kita juga anak-anak takut dengan hukuman yang diberikan oleh guru. Itu termasuk dalam motivasi eksternal. Tentu saja harapan kita adalah terdapat motivasi internal pada anak didik kita. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia merdeka, menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini dalam catatan Ki Hajar Dewantoro melalui Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Selanjutnya adalah motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada murid. Selanjutnya adalah jika kita dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya adalah penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali
saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Kemudian, penghargaan akan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan akan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Selanjutnya, penghargaan akan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila mereka berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, berikutnya adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya, dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, berikut adalah bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Berikut adalah contoh pengakuan
mengapresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Sedangkan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya adalah ketika pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya, terima kasih untuk kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Nah, berikut adalah ada beberapa soal buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi atau konsekuensi. Sedangkan soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan yang terakhir, soal terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, berikut adalah beberapa soal Bapak Ibu. Nanti setelah materi, tentunya Bapak Ibu bisa mengetahui apakah soal-soal tersebut termasuk dalam hukuman atau konsekuensi. Berikut adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, itu bisa fisik maupun hatinya atau perasaannya, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan pada konsekuensi, konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan pada konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, atau dalam istilah time out. Nah, berikut adalah perbandingan antara identitas gagal, yakni pada hukuman, sedangkan pada identitas sukses, kaitannya dengan disiplin, itu ada pada konsekuensi dan restitusi. Jadi jika kita tadi membandingkan antara hukuman dan konsekuensi, maka kita akan belajar pada restitusi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada restitusi, restitusi merupakan pilihan. Sedangkan pada hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Sedangkan pada hukuman, korban mendapatkan keadilan,
Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, hukuman murid atau anak akan tersakiti, sedang konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Sedangkan pada hukuman, perilaku pasif-agresif meningkat, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Pada restitusi, masalah dapat terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Sedangkan pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah bla 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 bla. Kamu harus bla 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 bla. Seperti itu. Sedangkan untuk konsekuensi, kita bisa bertanya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sedangkan jika kita memberikan hukuman, murid atau anak akan membenci peraturan. Sedangkan jika kita memberikan konsekuensi, murid atau anak akan menghormati peraturan. Sedang pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kesimpulannya, jika kita memberikan hukuman, maka akan bernada negatif, sedangkan konsekuensi netral, sedangkan restitusi akan berdampak positif. Tentunya harapan kita sebagai guru ataupun pendidik adalah dapat berdampak positif, yakni dengan menggunakan restitusi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu adalah contoh bentuk-bentuk pertanyaan ya kaitannya dengan peraturan. Selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Cara memuat keyakinan kelas, pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Selanjutnya adalah berikut diagram lingkaran kaitannya dengan peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Lingkaran terkecil adalah peraturan kelas. Dari peraturan kelas kita dapat membuatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian ketika keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan sebuah lingkungan positif. Dan ketika lingkungan positif sudah berjalan, maka secara langsung atau secara tidak langsung itu budaya positif akan terbentuk yang mengakibatkan nanti anak menjadi nyaman dan betah berada di sekolah ataupun di kelas. Selanjutnya adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jika dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain, kemudian dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Dalam peraturan hadir di sekolah tepat waktu, kemudian dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen.
Kemudian dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan. Dalam keyakinan kelas, kita dapat menggunakan kata keselamatan atau menghormati orang lain. Kemudian dalam peraturan kalimatnya makan dan minum waktu istirahat. Dalam keyakinan kelas, nilai positifnya adalah menghormati orang lain. Dalam peraturan misalnya dilarang mencontek saat ulangan untuk keyakinan kelas, jujur, dan mandiri. Jangan dalam peraturan membuang sampah di tempatnya, dalam keyakinan kelas, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Dalam keyakinan kelas, nilai positifnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ada 5 kebutuhan, mulai dari kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan memiliki kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi setiap orang itu berbeda kebutuhannya. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Misalnya, anak sering meminta bekal kepada temannya. Mungkin saja anak tersebut masih memiliki kekurangan dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian misalnya ada masalah, anak minta perhatian dari guru. Mungkin anak tersebut kekurangan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, jahil dengan temannya. Mungkin anak tersebut butuh kesenangan. Selanjutnya yang keempat, ada siswa yang ngantuk ataupun malas mengerjakan tugas. Mungkin anak tersebut memiliki kekurangan kebutuhan penguasaan. Sedangkan yang kelima, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Mungkin anak tersebut kekurangan kebutuhan dalam kebebasan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami masalah di kelas. Dan di sini adalah 5 posisi kontrol seorang guru dalam menyelesaikan masalah yang berada di sekolah ataupun di kelas. Ada penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun manajer. Berikut adalah tabel 5 posisi kontrol. Di sini ada identitas gagal, identitas berhasil, atau sukses. Nah, ini kontrol dari luar, sedangkan identitas berhasil atau sukses adalah kontrol diri. Di sini Bapak Ibu bisa melihat dari kelima tabel, posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Saya bacakan untuk yang manajer, misalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika guru berbuat, kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan hal tersebut. Kemudian hasilnya anak tersebut akan menguatkan pribadinya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Misalnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, jadi di sini murid memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya karena telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian dampaknya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Tentu saja harapan kita adalah ketika kita mendapatkan masalah, kita dapat bertindak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum ataupun membuat merasa bersalah. Walaupun kita kadang perlu menjadi teman ataupun sebagai pemantau. Selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru, yakni sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikut adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi terdapat 3 tahapan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, nah ini adalah kata-kata yang bisa gunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Sedangkan di tanggapan yang terakhir, guru dapat berkata kepada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya sudah mempraktekkan sendiri
tentang praktek segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berikut adalah skenario yang saya buat. Pak Hilmi, wali kelas 4, mendapat laporan dari salah satu wali murid bahwa anaknya yang bernama Yuan pulang sekolah sambil menangis ketakutan. Menurut informasi dari orang tua Yuan, pada saat pulang sekolah, salah satu siswa bernama Jalu menghardik dan mengancam Yuan. Keesokan harinya, Pak Hilmi lantas memanggil Jalu untuk menanyakan kejadian sebenarnya. Oh, Mas Jalu, sini duduk. Ya. Kali ini sehat, Mas Jalu? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya. Begini, Pak Guru memanggil Mas Jalu ke sini karena semalam Pak Guru mendapatkan WA dari orang tua Jualan kalau Mas Jalu kemarin katanya menghardik dan mengancam Mas Jualan sampai Mas Jualan ketakutan. Betul atau tidak? Betul, Pak. Tidak apa-apa ya, Mas Jalu. Kalau Mas Jalu hari ini berbuat salah, Pak Guru juga pernah berbuat salah. Tapi kalau boleh Pak Guru tahu, kenapa coba Mas Jalu mengancam Yuan? Saya marah dengan Yuan, Pak. Kemarin waktu jam istirahat saya dilempar batu sama Yuan. Nah, kalau begitu coba keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar oleh Mas Jalu? Saya tidak menghargai dan menyayangi teman, Pak. Nah, sekarang apa yang Mas Jalu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nanti saya mau meminta maaf sama Yuan dan ibunya, Pak. Dan saya janji tidak akan melanggar keyakinan kelas lagi. Oke Mas Jalu, terima kasih ya untuk hari ini. Sekarang Mas Jalu boleh kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Demikian Bapak Ibu untuk praktek segitiga restitusi untuk kasus yang pertama. Selanjutnya adalah skenario 2. Di sini skenarionya adalah Dimas sebagai siswa selalu bermain sendiri dan bahkan mengganggu temannya di kelas ketika sedang pembelajaran berlangsung. Hal itu dilakukan karena Dimas hanya iseng dan ingin diperhatikan teman-temannya. Pak Hilmi sebagai guru kelas lantas memanggil Dimas saat sedang istirahat ke dalam kelas. Mas Dimas, gimana? Sudah istirahat tadi? Sudah juga. Mas Dimas, di sini Pak Guru mau bertanya sesuatu. Boleh tidak? Boleh, Pak. Bertanya apa, Pak? Kayak begini, kalau Pak Guru perhatikan, Mas Dimas saat pelajaran itu malah sering mengganggu temannya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Iseng saja. Oh begitu, tidak apa-apa kok Mas Dimas kalau memang Mas Dimas iseng dan berbuat salah. Kan memang tidak ada manusia yang sempurna ya. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Tapi Pak Guru kalau boleh tahu, kenapa coba Mas Dimas kok suka mengganggu teman di kelas? Iseng saja, Pak. Kan teman-teman jadi memperhatikan saya, terus kelasnya jadi ramai. Jadi Mas Dimas ingin diperhatikan teman-teman, gitu. Boleh saja kalau Mas Dimas berbuat iseng, tapi Mas Dimas tahu tidak kalau perbuatan Mas Dimas itu mengganggu teman dan merugikan orang lain. Ya, Mas Dimas masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? masih, Pak. Menurut Mas Dimas, apakah perbuatan Mas Dimas itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak, Pak. Saya tidak menghormati orang lain. Nah, sekarang Pak Guru bertanya ke Mas Dimas, apa coba bagaimana Mas Dimas untuk memperbaiki hal tersebut? Nanti saya akan mau meminta maaf sama teman-teman dan tidak akan mengulangi lagi. Janji ya? Janji. Baiklah, Pak Guru pegang janji Mas Dimas. Untuk besok Mas Dimas bisa minta maaf dan seterusnya tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu ya? Ya, sekarang Mas Dimas boleh istirahat, bermain dengan teman-teman.
Terima kasih, Pak. Ya, demikian Bapak Ibu untuk praktek segitiga restitusi dalam skenario yang kedua. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tadi terlihat dalam video. Nantinya harapannya tentu saja Bapak Ibu semua ketika menemui masalah ataupun itu baik di kelas ataupun di sekolah, Bapak Ibu dapat menyelesaikannya melalui segitiga restitusi. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian sharing pengalaman dan pemahaman. Pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari budaya positif. Nanti ini melalui tahap refleksi saja nggih Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan dan baik pemaparan kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Saya matikan dulu share screen-nya Bapak Ibu. Ya, demikian untuk acara yang keempat. Selanjutnya adalah acara tanya jawab dan refleksi. Monggo Bapak Ibu semua, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Mbak Bu Ganis, silakan. Iya, terima kasih Pak Helmi. Luar biasa pemaparannya. Saya jadi semakin mempunyai wawasan dan pengetahuan baru mengenai budaya positif di SD lain. Jadi walaupun materinya sama, ternyata cara penerapannya atau cara kita memberikan treatment itu bisa berbeda. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya sekarang mengajar kelas 2 dengan kondisi anak yang mungkin masih transisi dari kelas 1 ya Pak. Jadi menurut Pak Helmi itu bagaimana ya caranya untuk membuat keyakinan kelas untuk menggali ide dari anak-anak saya ini biar mereka yang muncul dari mereka sendiri begitu idenya. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Ganis. Akan saya coba jawab ya, semampu saya. Tadi yang tanyakan kaitannya dengan pembuatan keyakinan kelas di kelas 2 ya. Yeah. Saya ngajar di kelas tinggi ya, belum pernah sekalipun saya ngajar di kelas rendah, tapi akan saya coba jawab. Tadi pertanyaan adalah transisi antara kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas rendah tentunya anak-anak masih mengalami kesulitan menulis ataupun membaca ataupun tingkat pemahaman yang masih rendah kaitannya yang bersifat abstrak. Mungkin saran dari saya kalau di kelas tinggi kan dengan cara menulis. Kalau saya menggunakan kertas Nemo, saya minta anak-anak menuliskan 1 kalimat ataupun 2 kalimat yang kaitannya dengan peraturan di kelas yang nantinya akan dilaksanakan oleh semua warga kelas. Kalau di kelas 2 karena kesulitan menulis, mungkin bisa dengan cara bertanya Bu Ganis. Jadi kita bertanya kepada siswa, coba anak-anak di kelas selama pelajaran anak-anak haus apa tidak? Karena biasanya kan anak ada yang tanya, Pak boleh minum nggak gitu pada saat pelajaran. Nah jadi kita betul, boleh minum nggak? Nah seperti itu. Jadi kita tanyakan seperti itu. Jadi dari jawaban anak-anak nanti kita bisa tuliskan. Berarti ditulis boleh minum selama pelajaran seperti itu. Kemudian misalnya ditanya lagi,
anak-anak biasanya kan kadang ada yang lepas sepatu di kelas. Jadi keluar kelas sepatunya dilepas, kemudian malah bahkan ada yang lepas kaos kaki juga. Nah itu juga mungkin ada anak yang berpendapat, pakai sepatu di kelas. Nah kita bisa tuliskan juga bersepatu di sekolah selama kegiatan pembelajaran. Saya kira seperti itu jawaban dari saya, Bu Ganis. Semoga bisa diterima. Iya, Bapak, terima kasih. Saya jadi ada gambaran. Jadi saya akan menanyakan dengan pertanyaan sederhana ya, Pak, yang anak-anak memahami. Begitu nggih? Iya, Bu Ganis, seperti itu pemahaman saya. Nggih, matur nuwun. Oke. Bapak Ibu semua, saya kira sudah waktunya sudah menunjukkan hampir pukul 12 nggih. Untuk acara refleksi kemudian tanya jawab saya kira sudah cukup. Nanti saya akan share link, izin sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan share link sekaligus daftar hadir kegiatan pada siang hari ini. Nantinya Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir, insya Allah nanti kami buatkan sertifikat yang nanti akan membantu dalam penilaian kinerja. Izin sebentar Bapak Ibu. Saya kirim link di chat nggih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, monggo berkenan untuk mengisi daftar hadir dan refleksi kegiatan pada siang hari ini. Saya sambil untuk selanjutnya untuk yang kegiatan kita yang terakhir adalah penutup. Untuk penutup yang pertama saya tentunya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu semua, kemudian ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu semua telah mengikuti kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Marilah Bapak Ibu kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu untuk yang mau meninggalkan Google Meet. Kemudian saya matikan dulu nggih. Tidak foto bersama Pak Helmi. Oh iya boleh. Foto bersama dulu nggih Bapak Ibu. Sebentar. Merah. Hitungi ya, Pak. Ya. Monggo dibuka semua on cam-nya.
1, 2, 3. Oke. Sampun. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Oke, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Helmi, selamat. Oke. Selamat. Semangat pagi. Luar biasa ya semangatnya untuk hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah seperangkat nilai, ya, nilai-nilai positif yang nantinya akan menjadi pedoman kita dalam berinteraksi di dalam kelas. Nah, nanti di sini ya Pak Guru bagikan kertas memo ini, nanti kamu tulis. Nah, kira-kira mau yang mana? Misalnya nilai positif yang kamu tahu, misalnya kan ada disiplin kan, terus apa lagi? Mandiri, bentar. Terus kreatif, terus apa lagi? Bernalar kritis, ya apa lagi? Nah, itu contoh-contoh nilai positif yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nanti dituangkan dalam tulisan di sini. Jadi yang kamu inginkan dalam keyakinan kelas itu apa? Nah, jadi kalau biasanya kan aturan biasanya dibuat oleh salah satu pihak kan? Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan siswa. Kita sepakat bareng-bareng. Jadi tidak hanya terserah semaunya Pak Guru, tapi kamu juga itu berpendapat ya untuk keyakinan kelas. Misalnya di kelas kamu boleh minum, tulis saja di situ. Boleh minum saat pelajaran itu. Terus nanti masalah disiplin yang lain apa? Masalah tugas. Kalau tugas itu bagaimana? Misalnya mengerjakan tugas tepat. Sudah siap? Nah, nanti masing-masing menulis satu saja ya. Kalau sudah nanti ditempel di papan tulis. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau sudah siapkan ujian. Nah, nanti tulis di sini ya. Tulisan yang bisa dibaca. Nah, silakan anak-anak tulis ya satu kalimat untuk keyakinan kelas yang bernilai positif. Ayo, kalau sudah silakan nanti anak-anak tempel di papan tulis. Ya.
saatnya jangan dimarahi. It's time to begin the second lesson. Nah, anak-anak tadi sudah menulis dan atas menempelkan di majelis. Selanjutnya kita akan pisahkan. Jadi setelah Pak Guru baca, tadi ada beberapa yang sama, ya. Jadi kita pisahkan untuk menjadi keyakinan kelas. Jadi bisa pisahkan yang disiplin, yang mandiri, dan yang berdiri dan sebagainya. Ini, oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi ada 9 poin ya untuk keyakinan kelas. Ini yang pertama. Jadi kalau oleh Pak Guru rangkum, ini adalah ini kaitannya dengan minum ya. Ini boleh minum selama pelajaran atau selama kegiatan langsung. Oke ya, sepakat atau tidak? Sepakat, kita tulis. Yang pertama di mana ya? Minum. Ini boleh minum saat kegiatan pembelajaran. Hanya minum ya, tidak boleh. Ya boleh minum seperlunya saja. Kemudian yang nomor 2, ini katanya dengan sopan santun ketika berbicara sopan dan menunjukkan sikap yang baik. Terus yang bapaknya berbuat baik ini juga sama. Ini artinya adalah berbicara sopan dan menunjukkan sikap yang baik. Ini akan Pak Guru tulis.
Nah, terus yang ketiga, nah ini ketiga ini kaitannya dengan saat diskusi atau musyawarah. Di sini ada yang tidak boleh menghargai pembicaraan lain, menghargai orang yang sudah berpendapat, tidak memotong pembicaraan, saling menghargai bagi orang yang sudah menyampaikan pendapat. Ya, jadi cara bertulis adalah menghargai teman yang berbicara. Ya, selanjutnya yang keempat, ini kaitannya dengan kreatif. Berarti pada saat kamu membuat produk atau karya ya, nah ini sudah jadi kesepakatan nanti ya. Ya, kreatif dalam membuat hasil karya, kreatif membuat hasil karya, kreatif jika diberi tugas penggambar atau tugas membuat kerajinan. Nah ini berarti kreatif dalam membuat ya karya atau produk. Selanjutnya yang kelima, memberi apresiasi positif kepada teman yang berani tampil. Nah, berarti kalau ada temannya yang berbicara, yang menyampaikan pendapat, maju ke depan kelas, anak-anak sudah sepakat untuk memberikan apresiasi, bisa tepuk tangan ya. Memberi apresiasi positif ya, positif kepada teman yang tampil. Nah ini selanjutnya tidak memilih-milih. Nah ini ya, duduk dengan siapa, diskusi dengan siapapun, kamu harus tahu. Di suatu hutan ada keluarga kiwi. Tommy adalah salah satu keluarga kiwi yang berkaki pincang. Tommy
Tommy selalu menjadi bahan ejekan, tetapi Tommy tidak marah, tidak pernah menghiraukannya. Sesuatu kemudian teman Tommy tidak pernah mengejeknya.